Nama saya Andi Fadlaksa. Oke, jadi di sini materi kami adalah membahas tentang pengaruh tulisan Suez bagi dunia. Jadi apa aja sih pengaruh-pengaruhnya itu untuk dunia? Yuk kita bahas. Enjoy for watching ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gen Z bicara sejarah. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengaruh tulisan Suez bagi dunia. Sebelum itu kita harus cari tahu nih, apa sih tulisan Suez? Oke, jadi tulisan Suez itu adalah jalur perairan buatan yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Terusan ini itu terletak di Mesir dengan panjang yang hampir 163 km. Wah, panjang banget ya. Nah, jadi dari terusan Suez ini memungkinkan kapal untuk berlayar dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika, sehingga menghemat waktu dan biaya pengiriman. Nah, terusan ini telah menjadi jalur penting untuk perdagangan internasional. Kita udah tahu nih apa itu terusan Suez. Selanjutnya pertanyaannya, apa ya pengaruh terusan Suez bagi dunia? Untuk menjawab rasa penasaran kita, saya sudah mengundang tamu-tamu penting dari SMA Negeri 19 Batam yang akan dijawab oleh siswa-siswa dari SMA Negeri 19 Batam. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kita nih, ayo kita tanya langsung aja ke siswa tersebut. Oke, kita sudah kedatangan tamu nih dari SMA Negeri 19 Batam. Kita akan mewawancarai salah satu siswa dari SMA Negeri 19 Batam. Siapa sih tamunya itu? Yuk kita tanya. Salam Bang. Salam. Oke. Nah, jadi kita udah kedatangan tamu nih dari SMA Negeri 19 Batam. Kita tanya dulu yuk siapa namanya? Dengan nama siapa, Bang? Aldi Julianto. Nah, di sini kita tuh ada beberapa pertanyaan nih yang pengen ditanyain. Apa tuh pertanyaannya? Jadi sebelum ke pertanyaannya nih, terusan Suez itu kan yang kita tahu dia adalah jalur perairan buatan yang dihubungkan untuk menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Nah, pertanyaan nih, pengaruh apa aja sih yang udah didapat dari terusan Suez ini untuk dunia? Yang pertama itu ada pengaruh ekonomi. Oh, pengaruh ekonomi ya. Kalau di pengaruh ekonomi tuh setahu saya dia itu bisa meningkatkan efisiensi perdagangan. Nah, maksud dari efisiensi perdagangan ini untuk pengaruhnya bagi dunia itu apa aja sih? Boleh dijelasin lebih lanjut nggak, Bang? Boleh. Yang pertama itu ada penggunaan teknologi. Implementasi sistem digital dan otomatisasi itu merupakan langkah penting untuk mempercepat proses transaksi atau pengiriman. Seperti alat transaksi digital. Itu bisa mempercepat transaksi atau pengiriman seperti pembayaran GoPay, Dana, banking, ATM, dan alat transaksi digital ini dapat dilakukan secara offline maupun online. Dapat dilakukan secara online itu dengan menggunakan ponsel atau kode QR. Dapat dilakukan dengan secara online itu dengan cara menggunakan kartu atau duit. Oh, begitu ya. Ternyata pengaruhnya ini udah kita rasain sehari-hari ya. Karena kadang kalau misalnya saya mesen sesuatu nih, nggak mau ribet-ribet, itu pakai QRIS. Jadi daripada capek-capek, mending bayarnya lewat online aja. Oh, jadi itu termasuk ya? Dan dia tuh memiliki beberapa keuntungan dan lainnya efisien dan praktis. Nah, dia aman dan terpercaya. Batas nominal transaksi itu lebih fleksibel, menghemat waktu dan biaya. Oh, begitu. Kita udah tahu nih dari manfaatnya, salah satu manfaatnya. Selain dalam transaksi digital, ada lagi nggak sih pengaruh yang lain gitu? Ada, yang kedua itu peningkatan infrastruktur. Dia itu memperbarui atau memperbaiki dan membangun fasilitas dan jaringan untuk mendukung aspek kehidupan manusia seperti transportasi, air, energi, listrik, dan komunikasi. Dan tujuan utama dari peningkatan infrastruktur ini untuk meningkatkan ekonomi manusia dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oh, jadi itu juga salah satu nih dari pengaruh terusan Suez di bidang ekonomi. Selain dalam peningkatan infrastruktur, ada nggak sih kadang mungkin pengaruh yang lain selain infrastruktur tadi? Oh, ada kok. Yang itu ada
pengetahuan manusia dan kompetisi karyawan untuk mengetes kemampuannya masing-masing. Seperti yang pertama itu contohnya ada teknis keterampilan teknologi, seperti yang contoh pertama tadi, penggunaan alat transaksi digital untuk mempercepat proses atau pengiriman. Oh begitu. Jadi dari transaksi digital ini juga tidak jauh-jauh lah dari campur tangan manusia yang juga ikut menciptakan program seperti itu ya. Baik. Terima kasih, mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita nih, dan terima kasih untuk ilmunya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Mungkin itu hanya segitu saja dari Aldi. Selanjutnya kita akan tanya-tanya lagi nih, masih dari siswa SMA Negeri 19 Batam. Siapa ya tamunya kira-kira? Langsung kita tanya aja dulu. Kita sudah kedatangan tamu lagi nih dari salah satu siswa SMA Negeri 19 Batam. Nah, siapa aja ya kira-kira tamunya? Nah, ini dia tamunya. Jadinya kita tanya dulu yuk, siapa namanya? Nama saya Harusen Patiasina. Nama saya Andi Fajrul Aksa. Oke, kita udah kedatangan tamu nih untuk membahas masih tentang materi pengaruh terusan Suez bagi dunia. Oke Bang, di sini kita mau tanya-tanya nih tentang materi pengaruh terusan Suez bagi dunia. Abang masih belajar pengaruh terusan Suez bagi dunia nggak? Masih. Oh gitu. Jadi pertama saya pingin ada beberapa pertanyaan nih. Nah, pertamanya pengaruh terusan Suez itu kan memberikan beberapa banyak pengaruh. Salah satunya ada pengaruh ekonomi. Nah, kalau pengaruh ekonomi tadi kan sudah disampaikan nih, ada dari SMA Negeri 19 Batam juga menyampaikan tentang pengaruhnya di ekonomi dalam meningkatkan efisiensi perdagangan. Menurut abang-abang ada nggak sih selain meningkatkan efisiensi perdagangan itu? Boleh dijelasin nggak? Kalau di bagian pendapatan, jalur terusan Suez itu telah mendapatkan pendapatan yang lumayan besar ya. Mereka udah mendapatkan sekitar 13, miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dikonversikan itu sekitar 200 triliun rupiah. Nah, jadi mereka mendapatkan pendapatan itu dari kapal-kapal yang melewati jalur terusan Suez itu. Mereka membayar seperti membayar pajak lah. Oh, jadi dia ini juga memberikan royalti lah kepada negara-negara yang ada di sekitar terusan Suez itu. Oh, seperti itu. Jadi kalau boleh tahu untuk muatan barang, kapal, sama mungkin keuntungan yang didapat nih, kira-kira itu berapa banyak sih muatan kapal, atau per tahunnya itu berapa banyak gitu? Jadi kalau jumlah kapal per tahun yang melintas itu telah sampai ribuan kapal lah. Nah, rata-rata perharinya itu sekitar 50 kapal per hari. Wow. Kalau muatannya itu bukan hanya 1 ton 2 ton saja, melainkan ratusan ton per tahunnya. Seperti kita lihat di data 2018, udah sampai 479 kontainer dan 235,5 produksi minyak mentah dan lainnya. Kalau lainnya itu seperti barang-barang impor dan ekspor dari luar negeri ke negara kita, seperti dari Eropa ke Asia. Oh begitu. Jadi kalau misalnya nih saya mesen barang gitu di Shopee, nah, dan ternyata itu buatan dari Eropa atau buatan dari Amerika. Jadi dia itu melewati terusan Suez dulu lah ya untuk nyampai ke rumah saya gitu. Oh begitu. Kita udah tahu nih, berarti itu salah satu dari pengaruh ekonomi. Selanjutnya saya pengen tahu nih tentang pengaruh dalam agama, bidang agama. Kira-kira tahu nggak sih apa dalam bidang agama pengaruh terusan Suez ini bagi dunia? Ya tahu. Boleh dijelasin dikit nggak sih Bang, sharing-sharing ilmunya dikit dong gitu. Boleh. Jadi terusan Suez itu, sebelum ada terusan Suez, hubungan antara barat dan timur itu sangat susah. Tapi setelah ada terusan Suez menjadi lebih dekat, karena terusan Suez ini sangat berperan penting. Nah, terusan Suez juga berpengaruh sangat penting bagi penyebaran agama-agama di dunia. Seperti dari beberapa kapal yang lewat waktu awal pembangunan terusan Suez, ada beberapa kapal yang singgah di sekitaran terusan Suez. Mereka tidak hanya sekedar singgah, tapi mereka juga menyebarkan agama yang mereka bawa. Seperti contoh, mereka membawa agama Islam dan mereka menyebarkannya ke warga-warga lokal sekitar
yang belum memiliki agama. Dan akhirnya warga lokal sekitar situ terpengaruh dengan ajaran yang mereka bawa dan akhirnya menganut agama tersebut. Dan juga ada beberapa contoh seperti terusan Suez sangat berperan penting bagi para jamaah haji. Seperti kita ambil contoh dari Indonesia. Jika jamaah haji dari Indonesia ingin pergi untuk beribadah haji di Arab Saudi, mereka bisa melewati terusan Suez. Dan sebelum ada terusan Suez, perjalanan untuk menuju ke Arab Saudi itu membutuhkan waktu sekitar 18 hari. Tapi setelah ada terusan Suez, waktu hanya dipersingkat yaitu sekitar 10-11 hari. Oh begitu, jadi dalam pengaruh agama ini mereka jadi bisa menyebarkan agamanya lah ya. Selain untuk berdagang, mereka juga bisa menyebarkan agama yang mereka anut. Karena kalau kita tahu, mungkin tadi saya dengar dari Bang Harel, itu mereka tuh dulu di sekitaran situ masyarakatnya belum punya agama, bahkan masih menyembah berhala. Oh jadi dia bisa sharing-sharing lah, atau memberikan atau menyebarkan agama dari bangsa Eropa tadi ke Warga lokal sekitar. kepada warga lokal sekitar. Oh baik. Nah mungkin cukup sekian aja pertanyaannya. Terima kasih sudah mau bertamu ke podcast kita. Terima kasih banyak dan terima kasih untuk ilmunya dan mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Oke teman-teman, cukup sekian nih, kita udah dapat tentang pengaruh dalam bidang agama juga bidang ekonomi. Selanjutnya kita akan kedatangan tamu siapa lagi ya? Jalan dulu yuk. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gen Z bicara sejarah. Nah, di sini kami sudah mendapatkan tamu, masih tamu dari SMA Negeri 19 Batam. Kira-kira siapa ya tamunya? Yuk. Nah, ini dia salah satu tamu dari siswa SMA Negeri 19 Batam. Izin duduk ya, Bang? Oke. Nah, kalau boleh tahu dengan Abang siapa? Farel Andiansyah. Oh, baik, dengan Bang Parel. Jadi kami di sini masih membahas tentang pengaruh terusan Suez bagi dunia. Sudah di bidang ekonomi juga sudah di bidang agama. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang di bidang politik. Langsung ke pertanyaannya aja ya. Oke. Jadi mengapa terusan Suez ini memiliki nilai strategis dalam konteks geopolitik dunia? Boleh dijawab? Boleh. Karena jalur perdagangan mereka itu yang menghubungkan Eropa dan Asia. Jadi sekitar 12% dari jalur perdagangan mereka itu, karena negara-negara ini bergantung kepada terusan Suez ini. Mereka itu ingin mengirimkan barang mereka. Oh baik, begitu. Nah jadi berarti dalam konteks geopolitik ini mereka sangat bergantung lah pada terusan Suez ini ya. Oh baik. Oke nih Bang, pertanyaan selanjutnya, bagaimana posisi tawar Mesir memberikan pengaruh terhadap keberadaan terusan Suez ini? Karena terusan Suez ini memberikan Mesir tawar yang sangat kuat dalam hubungan internasional. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau China, Amerika Serikat, Rusia, China, karena mereka itu bergantung pada mereka untuk mengirimkan barang mereka. Oh, jadi ibaratnya ini mereka untuk menjaga kestabilitasan ekonomi mereka gitu lah. Jadi mereka tuh bergantung pada terusan Suez ini ya. Oh begitu. Oke teman-teman, kita sudah tahu nih pengaruh politik dari terusan Suez, pengaruhnya bagi dunia ini. Nah, sudah dibantu jawab oleh Bang Parel tadi. Terima kasih Bang untuk waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian nih. Kita sudah mendapat ilmu yang banyak, mulai dari pengaruh politik, pengaruh agama, dan pengaruh di ekonomi. Selanjutnya nanti saya akan membahas tentang krisis Suez yang terjadi pada tahun 1956 di daerah Mesir yang terjadi di terusan Suez ini. Tunggu saja, nanti lihat ya. Nah baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu pengaruh geopolitik. Nah pengaruh geopolitik di sini akan saya bahas adalah tentang krisis Suez. Jadi pada tahun 1956
terjadi krisis yang disebut dengan krisis Suez. Nah, krisis ini terjadi ketika Mesir mengambil alih terusan Suez dan membuat perusahaan Prancis dan Inggris marah. Kemudian ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa krisis ini dapat terjadi. Apa aja sih yang melatar belakangi itu? Yuk kita bahas. Jadi latar belakang yang pertama adalah konsekuensi Perang Dunia II. Jadi setelah Perang Dunia II, banyak negara yang mulai berkembang, termasuk Mesir. Nah, Mesir mulai mencari kemerdekaan dari kekuatan kolonial. Mesir yang pada saat itu di bawah tekanan ataupun kekuatan Inggris mulai mencari dan berjuang untuk mendapatkan otonomi penuh atas negaranya sendiri. Nah, kemudian yang kedua yang melatar belakanginya adalah Presiden Mesir pada saat itu Gamal Abdel Nasser memiliki tekad yang kuat untuk menghapus pengaruh Barat dan membangun identitas negara yang kuat. Kemudian yang ketiga ada proyek bendungan Aswan. Jadi, Presiden Mesir pada saat itu yaitu Gamal Abdel Nasser ingin membangun bendungan Aswan, yaitu ini yang tadi saya bilang proyek pembangunan bendungan Aswan. Nah, proyek ini itu untuk mengatasi banjir, membangun sistem irigasi dan mengalirkan listrik. Namun, proyek dana tersebut atau dana yang dari Inggris dan Amerika Serikat mereka menghentikan saluran dana tersebut sehingga proyek bendungan Aswan ini tidak berjalan lancar. Kenapa mereka memutus aliran dana ini? Karena mereka tidak suka dengan kebijakan Gamal Abdel Nasser yang semakin nasionalis. Nah, itu adalah beberapa latar belakangnya yang menjadi latar belakang dari proses ini. Yang kemudian pada tanggal 29 Juli 1956 Mesir mengumumkan nasionalisasi terusan Suez yang dikelola oleh Suez Canal Company yang sebagian besar dimiliki oleh Inggris dan Prancis. Nah, nasionalisasi ini bertujuan untuk menyalurkan dana untuk pembangunan proyek bendungan Aswan. Inggris dan Prancis yang memiliki kepentingan ekonomi dan strategis di wilayah terusan Suez. Mendengar kabar tentang nasionalisasi terusan Suez, mereka merasa sangat marah. Kemudian mereka memiliki rencana berkoordinasi dengan Israel untuk mengambil alih terusan Suez. Nah, rencana mereka ini kemudian dikenal dengan Operasi Qadar. Rencana ini pertamanya dimulai dengan tindakan militer yang dimulai oleh Israel, kemudian disusul oleh Inggris dan Prancis. Selanjutnya, pada 29 Oktober 1956, Israel melancarkan serangan militer ke Semenanjung Sinai, diikuti oleh serangan udara oleh Inggris dan Prancis. Mereka kemudian menduduki bagian utara terusan Suez. Nah, serangan militer ini mendapat kecaman keras dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Uni Soviet mengecam tindakan Inggris dan Prancis dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk mendukung Mesir. Nah, Presiden Amerika Serikat pada saat itu Dwight David Eisenhower juga mengecam tindakan yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis karena menganggap bahwa serangan ini dapat mengganggu stabilitas perdagangan internasional pada saat itu. Karena serangan dan tekanan-tekanan ini semakin memperburuk ketegangan militer pada saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet memaksa Inggris, Israel, dan Prancis untuk menarik mundur pasukan mereka yang ada di Mesir pada saat itu. Nah, di bawah tekanan negara-negara kuat seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet juga negara-negara lainnya, Inggris dan Prancis setuju untuk menarik pasukan mereka dari wilayah Mesir. Kemudian pada Maret 1957, pasukan terakhir mereka meninggalkan wilayah tersebut. Nah, itu adalah rangkuman singkat dari krisis dan pengaruh politik yang saya bahas hari ini. Selanjutnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, Israel melancarkan serangan militer ke Semenanjung Sinai, diikuti oleh serangan udara oleh Inggris dan Prancis.
Kemudian mereka menduduki bagian utara terusan Suez. Nah, serangan militer ini kemudian mendapat kecaman keras dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Uni Soviet yang mengecam tindakan Inggris dan Prancis mengatakan akan mengirimkan kekuatan militer untuk mendukung Mesir pada saat itu. Nah, hal ini justru semakin memperburuk ketegangan militer pada saat itu. Nah, kemudian presiden pada saat itu, Dwight David Eisenhower, juga mengecam tindakan yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis karena takut dampaknya yang justru akan mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Nah, kemudian Uni Soviet dan Amerika Serikat memaksa Israel, Prancis, dan Inggris untuk menarik pasukan mereka dari Mesir. Nah, karena di bawah tekanan negara-negara kuat seperti Uni Soviet, Amerika Serikat, Israel, Prancis, dan Inggris setuju untuk menarik pasukan mereka dari wilayah Mesir. Kemudian pada tahun 1957, tepatnya di bulan Maret. Tepatnya pada Maret 1957, pasukan terakhir mereka meninggalkan wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah rangkuman dari krisis Suez. Nah, ini adalah salah satu pengaruh politik. Sudah dirangkum dan mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa search pengetahuan-pengetahuan lain ya. Oke, itu mungkin hanya dari saya. Kita lanjutkan di lain hari. Bye-bye. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video yang sudah kami buat. Semoga video yang kami buat dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Sekian, terima kasih.